anak-anak kelas 3. Nah, hari ini kita sudah berada di tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Masih tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kalian harus rajin belajar ya di rumah. Meskipun kita berada di rumah masing-masing. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita terlebih dahulu melakukan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang daur hidup. Contoh ini adalah daur hidup kata. Daur hidup kata dimulai dari telur, kemudian berudu yang berada di dalam air, kemudian kata muda, dan kata dewasa. Kata dewasa hidupnya di darat. Selain kupu-kupu, kata juga memiliki 4 tahapan daur, mulai dari telur, berudu, kata muda, sampai kata dewasa. Telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi kata muda yang memiliki ekor. Kata muda berkembang menjadi kata dewasa. Kalian bisa perhatikan gambar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari tentang pertumbuhan kupu-kupu, dan pada hari ini kamu mempelajari pertumbuhan kata. Apakah di antara kalian ada yang berani menyentuh hewan tersebut? Ada juga orang yang tidak berani loh, seperti pada gambar berikut ini. Nah, jika ada temanmu yang tidak berani dengan hewan apapun itu, nah kalian harus sopan terhadap mereka. Jangan menakut-nakuti dengan hewan yang teman kalian takuti. Nah, apa saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Nah, perbedaan keberanian masing-masing orang itu berbeda. Ada yang takut dengan kata, ada yang takut dengan cacing, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kalian bisa saling menghargai perbedaan? Nah, kalian bisa memberikan saran untuk temanmu ya, untuk memegang hewan tersebut. Jika tidak berani, maka kamu bisa membantu temanmu untuk memegang hewan yang dia takuti. Nah, tenangkan teman kalian agar tidak panik ketika melihat hewan yang ditakuti. Bukan bertindak sebaliknya, malah menakut-nakuti ya. Kemudian, semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita diajarkan untuk menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Kita harus saling tolong-menolong ya. Ketika ada teman yang memiliki perbedaan keberanian. Jadi kita harus hidup berdampingan. Kalian juga
harus selalu mendukung teman-teman kalian untuk menjadi lebih berani. Setelah kata, kemudian penyu. Penyu juga berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Seperti pada gambar terdapat penyu, kemudian yang ada di bawahnya adalah penangkaran penyu. Jika di Bali, penangkaran penyu ada di Pulau Serangan dan di Benue. Di sana terdapat penangkaran penyu. Nah, kita lanjut ke soal cerita. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, ini ditulis dalam bentuk perkaliannya menjadi 7 bak itu menjadi 7 dikali setiap bak isinya 130, jadinya 7 kali 130-nya. Jadi kalian bisa membaca seperti itu, 7 kali 130-nya. Nah, di perkalian ini ada yang namanya sifat pertukaran. Jadi bisa ditukar tempatnya. Yang tadinya 7 kali 130, sifat pertukarannya menjadi 130 kali 7. Nah, cara menyelesaikannya dengan bersusun pendek. Ya, kalian bisa lihat caranya. Yang pertama dilakukan adalah 7 kali 0, berikutnya 7 kali 3, itu hasilnya 21, kemudian simpan puluhannya yaitu 2, disimpan di atas angka 1. Berikutnya lanjut ke angka 7 kali 1, angka terakhirnya ya, 7 kali 1 itu adalah 7, kemudian nanti ditambah dengan simpanannya tadi 2, jadi 7 tambah 2 sama dengan 9. Jadi total jawabannya adalah 910. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti tentang perkalian susun pendek. Diingatkan kembali untuk anak-anak yang belum hafal perkalian, mohon di rumah untuk menghafalkan perkalian. Jadi banyak anak penyu adalah 910. Nah, kalian harus pelan-pelan belajar perkalian susun pendek. Siapkan oret-oret di rumah, nanti ada soal seperti ini. Jadi pembelajaran hari ini dapat Pak Guru simpulkan, kita sudah belajar tentang menuliskan pokok-pokok informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kata, memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman, menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti kalian bisa berlatih lagi di rumah setelah video berakhir dari Pak Guru ini. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa hari berikutnya untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.